partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk Partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada lex specialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita, yang bebas juga dari intervensi siapapun, dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Jadi kalau kawan-kawan tanya, Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah? Saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan itu. Kasus korupsi senilai 8 triliun rupiah yang menjerat Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate langsung membuat rakyat heboh. Pasalnya, Johnny G. Plate merupakan menteri dari Partai Nasdem, di mana kita semua ketahui Ketua Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Jokowi sedang dalam hubungan yang kurang baik. Menteri Komunikasi dan Informatika yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memajukan sektor teknologi dan informasi justru terjerat kasus korupsi yang melibatkan dana sebesar 8 triliun rupiah. Sebagai informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki peran penting dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di negara kita. Namun, kasus korupsi yang menjerat seorang mantan menteri menunjukkan adanya penyimpangan yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Dalam kasus ini, Johnny G. Plate diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan korupsi dalam jumlah yang sangat besar. Dana sebesar 8 triliun rupiah yang seharusnya digunakan untuk membangun BTS, Base Transceiver Station atau stasiun pemancar, diduga digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Beredar isu bahwa hasil dari korupsi tersebut digunakan untuk kepentingan politik 2024. Tapi itu hanya isu dan belum terbukti kebenarannya. Dampak dari kasus korupsi ini sangatlah merugikan. Dana sebesar 8 triliun rupiah tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan konektivitas internet, memperluas akses teknologi informasi ke daerah terpencil, dan mendukung inovasi di sektor ini. Namun, penyalahgunaan dana tersebut menghambat kemajuan dan mengurangi manfaat yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Saat ini, proses hukum terkait kasus ini sedang berlangsung. Lembaga penegak hukum telah melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat. Penting bagi kita semua agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, sehingga pelaku korupsi dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua betapa pentingnya memerangi korupsi. Korupsi adalah sebuah penyakit sosial yang merugikan negara dan masyarakat. Kita harus bersatu dalam memerangi korupsi, memperkuat sistem pengawasan, dan mendorong transparansi dalam semua aspek pemerintahan.